Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat dunia dan Juru Selamat kita. Dan sekalipun di luar sana ada banyak orang berkata Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat, Dia utusan saja. Ya mantap kan? Tapi kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus sudah berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi pilihlah kehidupan yang kekal di dalam, hanya ada dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai setiap kita, sehingga perjalanan hari ini, perjalanan bersama dengan Yesus, perjalanan yang penuh dengan kemenangan, penuh syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kekuatan bagi kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, menolong kami di dalam nama Yesus, sehingga firman-Mu kami taruh dalam hati-Mu. Terpujilah Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membaca dalam Amsal 19 ayat 23, demikian bunyi firman. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Wow, mantap. Jadi memperoleh hidup dari Allah. Itulah tema kita, memperoleh hidup dari Allah. Dikatakan orang yang memperoleh hidup dari Allah, jelas yang pertama ia takut akan Tuhan. Wow, memang ya, takut akan Tuhan ini tidaklah segampang kita membeli bakso dengan ada cien 15.000 kita sudah dapat semangkok ya. Atau tidak segampang membalik telapak tangan ini langsung tidak. Takut akan Tuhan itu melalui proses dalam kehidupan ya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan, bagaimana kita memuliakan Allah, bagaimana kita menyenangkan hati Allah, bagaimana kita belajar taat kepada Allah, bagaimana kita menghindarkan dosa-dosa dan kejahatan, dan bagaimana kita hidup di dalam terang firman Allah dan menjauhkan segala hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu adalah orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan memang proses yang sangat panjang, tetapi kita ketahui bahwa Tuhan membantu kita melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus, melalui Bapa, melalui Anak. Wow, mantap, lengkap. Jadi kalau kita mau memperoleh hidupnya Allah, ya takut Allah akan harus ada dalam hidup kita. Kalau masih ingat dalam 14 Amsal 14 7, dalam takut akan Allah itu ada perlindungan, ada ketenteraman yang besar, ada sumber hidup yang kekal, ya, sumber hidup, ada jaminan orang terhindar dari jerat maut. Jadi beruntung sebenarnya kalau kita takut akan Tuhan. Tetapi banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Bukti, orang-orang kita lihat bekerja tidak lagi melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Korup, bukan hanya korup waktu, korup betul-betul korup uang. Bukan hanya sedikit, triliunan pun bisa diembat hanya untuk keserakan, memuaskan keserakan
dan memuaskan kroni-kroninya dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada kita, itu nggak akan membawa kelanggengan. Itu tidak akan membawa hidup dari Allah. Kalau kita memperoleh hidup dari Allah, kita harus takut akan Tuhan. Itu syaratnya. Yang kedua kata firman Allah, ia hidup menuruti firman Tuhan. Wow. Dalam Mazmur 119 ayat 30 dikatakan di sana, I have chosen the way of truth. I have set my heart to your laws. Wow. Jadi aku telah memilih jalan kebenaran. Dan aku telah menetapkan hatiku kepada hukum-hukum. Wow, mantap. Jadi biar hukum-hukum negara ini, kalau kita taat kepada hukum Tuhan, biar ada peluang, biar ada kesempatan, biar ada celah yang mereka bisa lihat untuk mengkorupsi uang negara, mereka tidak akan lakukan. Sebab apa? Pertama, ada takut Tuhan. Yang kedua, mereka menuruti hukum-hukum Allah dan memegang teguh jalan kebenaran itu. Dan Pemazmur 119 ayat yang ke-57 di sana dikatakan, You are my portion, O Lord. Engkau adalah bagianku ya Tuhan. I have promised to obey your word. Aku telah berjanji untuk mentaati firman. Siapa bagian hidup kita? Tuhan. Bagus. Apakah kita punya tekad yang kuat, tekad baja, tekad yang tidak menyerah untuk terus melakukan kebenaran walaupun ada intimidasi, walaupun ada tekanan? Sanggupkah kita? Seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang bahkan rela mau kehilangan nyawanya dimasukkan ke dapur api, bahkan atau seperti Daniel yang rela dimasukkan ke dapur singa, ke gua singa. Yang 3 orang dimasukkan ke dapur api, yang 1 ke gua singa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menolong mereka. Karena apa? Mereka hidup menuruti firman Allah. Jadi kalau kita hidup menuruti firman Allah, beda. Akan menjadi beda hidup ini. Kalau kita menuruti firman Allah, Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Tuhan yang akan menjadi penolong kita. Tuhan yang akan menjadi protector kita dalam kehidupan ini. Kalau engkau mau memperoleh hidup Allah, hidup dari Allah, takut akan Tuhan. Yang pertama, yang kedua, hidup menuruti firman Tuhan. Yang tidak kalah penting di dalam Mazmur 119 ayat 105 yang dikatakan di sana, Your word is a lamp unto Your word is a lamp to my feet and a light for my faith. Firman adalah pelita bagiku, terang bagi jalanku. Jadi kita membutuhkan terang bagi jalan-jalan kita. Terang itu adalah firman Allah. Tuhan memberikan kita kekuatan yang begitu luar biasa. Diberinya kita Roh Kudusnya dalam hati kita. Diberikan kita dirinya sendiri untuk tinggal di dalam hati kita. Biarlah abide in me and I abide in you. Dalam Yohanes 15 itu, ayat 5 itu. Jadi tinggal seperti pohon yang tinggal pada carang itu, kalau dia pada batang, kalau dia tidak tinggal pada batang itu, dia akan kering. Dia tidak akan berguna. Demikian juga hidup kita. Dan yang ketiga kata firman Allah, ia berada dalam perlindungan Allah. Haleluya. Ya, dia ada dalam perlindungan Allah. Jadi kalau Tuhan yang melindungi kita, makanya Pemasmur berkata, aku berlindung di naungan sayapnya Tuhan. Siapa yang mampu mengganggu dia? Penyakit pun gak bisa menghantui dia. Alkitab katakan 7:8 itu dalam Mazmur 91. Ya, 1.000 di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu. Dia tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya melihat pembalasan kepada orang-orang fasik. Jadi kita betul-betul mendapat perlindungan Tuhan.
Kita sudah melihat bagaimana COVID-19 teror dunia ini. Begitu banyak yang cepat, ribuan nyawa melayang. Kenapa? Sebenarnya karena ketakutan yang begitu berlebihan. Saya merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana saya mempercayai Mazmur 91 itu dan keluarga. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Kadang-kadang orang, iya saya sih percaya, tapi tapi kita juga harus berusaha, berupaya, upaya betul. Tapi yang saya khawatirkan, upayamu itu adalah bentuk keraguanmu, bentuk ketidakpercayaanmu kepada Tuhan. Ya saya juga upaya, ya olahraga kan. Tapi bukan karena upaya saya untuk apa, karena saya sudah terbiasa dari remaja mau olahraga. Jadi saya hanya mempertahankan untuk hidup berolahraga itu saja. Tetapi untuk khawatir tidak. Untuk cemas tidak. Apalagi terintimidasi. Apalagi kalau sudah tetangga meninggal dunia. Wow, karena COVID. Yang sedihnya kan pada waktu itu siapapun tidak boleh menghadiri. Pendeta saja nggak boleh. Waduh, mengerikan. Itu menambah seramnya hidup itu. Tapi kita sebagai orang percaya, mari ya ingat perlindungan kita itu hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau engkau mau memperoleh hidup dari Allah, takutlah akan Tuhan, miliki firman. Perlindungan Tuhan datang pada kita. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa. Terima kasih, kami mau memperoleh hidup dari Allah, dan selamanya kami mau hidup bersama dengan Allah. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Segala sakit penyakit yang engkau derita, dalam nama Yesus Kristus, aku perintahkan sebagaimana firman-Mu, Tuhan, lenyapkan segala sakit penyakit dan usir setan-setan dalam nama Yesus Kristus. Dan aku memerintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, yang malam ini kami sepakat, yang pagi ini kami sepakat untuk menerima Engkau, di mana kami menikmati kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya padamu Tuhan. Segala sakit penyakit perintahkan keluar dalam nama Yesus. Jadilah sembuh oleh kuasanya, oleh bilu-bilu Yesus. Dan nyatakan kepada mereka, sembuhlah, maka mereka akan sembuh Tuhan. Terima kasih buat pertolongan bagi mereka dan bagi engkau yang menghadapi masalah. Saya hanya mau katakan kepada kita, saya tahu apa itu masalah, saya tahu apa itu beban berat. Tetapi saya mau katakan, Yesus lebih dari segala beban berat yang kita miliki. Yesus dapat menolong kita. Itulah sebabnya dikatakan bahwa marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagi. Serahkan semua. Kalau engkau orang yang sedang menghadapi beban berat, mari angkat tanganmu, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa. Di dalam nama Yesus, biarlah Allah yang menolong kami, biarlah Allah yang memberkati kami. Dan sehingga mereka boleh berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong aku keluar dari kesulitan-kesulitan dan masalah penderitaan. Terima kasih. Diberikanlah kemuliaan kepadamu. Terima kasih juga buat pertolongan kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.